Ismail. Selamat datang di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 3. Waktunya komunitas. Yes. Bersama dengan Dias Danar kembali di sini yang sedang menyaksikan kita di True Love Yuasa. Di hari ini di Yuasa Stand Up Olahraga League memperebutkan juara ketiga di season ketiga. Setelah perjalanan kurang lebih 1 bulan, hari ini kita akan menentukan siapa komunitas yang akan mendapatkan peringkat ketiga. Dan setelah pada babak awal, setelah mengalahkan Depok lalu di babak perempat final mengandaskan Jaktim ya untuk Tangsel. Dan juga kalah dari Ciledug di semifinal sayangnya gitu ya. Namun kesempatan masih terbuka lebar untuk Tangsel maupun Jaksel. Dan Jaksel juga punya perjalanan yang cukup menarik di Yuasa Stand Up Olahraga League season ketiga ini. Karena harus kandas di semifinal oleh Jakbar. Setelah sebelumnya sukses mengalahkan Bogor dan juga Citerep. Tapi sayang akhirnya kalah oleh Jakbar. Nah, makanya kekalahan yang mereka udah alami apakah bisa dibalaskan di sini dan mendapatkan tempat ketiga di Yuasa Stand Up Olahraga League season 3 ini. Karena kita juga akan menyaksikan selain mencari siapa komunitas terbaik ketiga, juga akan menyaksikan pertarungan adu lucu jelas dari para komika yang masuk dalam list MVP selama pagelaran Yuasa Stand Up Olahraga League season ketiga ini. Jadi ada 5 komika yang di sepanjang kompetisi sudah diakurasi oleh Dewan Juri yang ada di sini juga. Dan berdasarkan hasil polling dari Jebret Team yang menonton, berdasarkan teman-teman semua, netizen yang menonton semua, akhirnya terpilih 5 MVP yang akan bertanding malam hari ini. Yang akan memperebutkan hadiah senilai 10 juta rupiah. Yang dipersembahkan oleh CEO Jebret Media yaitu Valentino Simanjuntak. Jadi MVP dipersembahkan oleh Bang Valen 10 juta ya. Tapi sudah ditanggulangi dan sudah ditanggung oleh Oki Rengga. Oh, jadinya Oki Rengga. Iya. Ya. Ini contoh senior yang baik. Kayak perjanjiannya nggak itulah. Jadi apa perjanjiannya? Kayaknya aku perjanjian cuma nambahin uang final lah. Ya pokoknya 10 juta. Nah kalau itu iya. Iya, Ya. Urusan diolah bagaimana yang penting 10 juta. Iya. Ya. Emang Oki kalau boleh tahu dapatnya berapa dari keuntungan kemarin? Wah gila lah 2 rumah minimal. Ngeri. Enteng lah berarti kalau 10 juta ya. Karena kelima nama komika tersebut yang akan bertanding di MVP kita pada malam hari ini. Nih boleh nih, siapa tahu bawa dukungannya juga malam hari ini, bawa supporternya. Karena ada nih 5 nama, yang pertama ada Gilang Cakti dari Bogor. Selanjutnya juga ada Raka Bermuda dari Bandung. Oh ada Bandung nih, tim-tim Bandung nih. Selanjutnya kita juga punya Awaludin dari Bogor. Bogor udah ada 2 ya perwakilan ya. Mantap ya. Kemudian juga ada Irgi Argis dari Citerep. Bogor sekalian lah dekat ya. Dan juga ada Firsyal dari Jaktim. Kosong. Kita akan lihat tapi ini akan ditentukan setelah 5 nama ini dipilih oleh netizen. Tapi 5 nama ini kalau yang akan berhasil akan dipilih oleh Dewan Juri tentunya dengan penilaian dari masing-masing. Karena juri-juri kita juga sudah hadir. Tadi juga sudah sempat melihat. Kita perkenalkan lagi juri-juri kita. Ada Oki Rengga. Oh selamat malam. Terus juga ada Popon Kerok. Halo, selamat malam. Malam. Terus kemudian juga ada Randika Jamil. Selamat malam. Ada Patra Gumbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga ada Valentino Simanjuntak. Shalom. Yes, jadi hari ini menjadi juri ya. Tapi ini kalau enggak ya. Jadi selain penonton yang udah hadir di sini, kalau kita lihat ke arah Dewan Juri, terutama ngelihat ke arah Popon ya. Hari ini tuh Popon fresh banget. Coba. Parah. Gue di make upin tadi kayak mau gaya rambut apa kayak Tomingse gue bilang. Udah itu referensinya juga udah lama mas. Popon tuh ke barbershop bilang, Mas mau potong kayak Pance Pondah boleh? Lebih lama lagi narik ke Ya, belakang. karena apa? Karena Popon bilang, gue mau malam hari ini karena ini perebutan juara 3 dan MVP, gue mau tampil fresh. Betul. Gue gak mau kalah fresh dari Aki Motor MF Yuasa. Ya, kan? Keren. Yes. Karena
surprise kita malam hari ini. Karena mau tahu kenapa KMF Motor MF Yuasa ini selalu fresh? Ini nih jawabannya. Karena dalam satu paket Aki Motor Yuasa MF ini terdiri dari Aki Motor dan juga botol Aki Zir yang terpisah. Sehingga umur Aki baru ini baru jalan setelah Aki Zir diisi di Aki tersebut. Jadi simple dan juga selalu fresh seperti Dewan Juri dan juga seperti teman-teman yang hadir malam hari ini. Dan juga tentunya seperti Yuasa Stand Up Olahraga League, kita ingin menemukan komika-komika yang fresh juga yang akan kita temukan malam hari ini di Indonesia ya. Dan juga kalau teman-teman yang ada di sini yang hadir semua jika membutuhkan Aki Yuasa gampang banget caranya. Selain bisa beli di toko-toko langganan kamu, bisa juga beli secara online, ada di marketplace yang kamu biasa beli, ada pasti. Atau bisa juga langsung ke Yuasa App, tinggal download di App Store atau di Google Play Store. Langsung ada ya, Yuasa Maintenance Free, Feel the Freedom, Let's Rock Your Battery. Baik, buat teman-teman yang juga sudah siap untuk menyaksikan MVP match pada malam hari ini. Ini kita akan umumkan beberapa peraturan-peraturannya dulu ya. Untuk teman-teman juga bisa mengetahui dan bisa juga ikut melihat dan juga menikmati materi-materi yang juga diberikan dari penampil-penampil MVP kita pada malam hari ini. Jadi dengan membawakan tema sportainment dan masing-masing penampil akan diberi waktu 3 menit. Jadi masing-masing MVP yang hadir malam hari ini akan dikasih waktu 3 menit. Penilaian masih sama untuk Dewan Juri. Setiap nanti yang tampil akan diberikan penilaian langsung oleh Dewan Juri. Oke? Siap ya Dewan Juri ya? Ini. Siap banget. Nah ini sambil juga persilahkan untuk teman-teman makin siap, kita makin pengen dengar juga suaranya malam hari ini. Untuk Yuasa Stand Up Olahraga League malam hari ini. Mana suaranya? Sekali lagi Usmar Ismail, mana suaranya? Yes. Kita akan mulai MVP match malam hari ini. Terima kasih. Langsung kita ke MVP match yang pertama. Tepuk tangan yang paling meriah. Kita sambut, ini dia Gilang Cakti dari Bogor. Selamat malam semuanya. Malam. Kenalin, nama gue Gilang Cakti dan Sportainment Bang. Olahraga dan hiburan yang mengedepankan hiburannya. Salah satu yang paling menggambarkan itu kemarin Jeffrey Nico lawan El Rumi. Nah itu nama olahraganya kalau nggak salah sabung artis apa? Dua-duanya bukan atlet tinju Bang. Karena terkenal aja udah. Yang satu terkenal karena aktor, yang satu terkenal karena anaknya Ahmad Dhani. Lah El kalau bukan anaknya Ahmad Dhani paling jadi apa sih? Ukuran kaos Bang. Atau jalan kuda catur. Jadi banyak artis-artis sekarang yang berantem di sosmed difasilitasin sama promotor Transmedia, HSS buat berantem di ring, berantem di ring. Kalau konsepnya begini harusnya Bang Popon bisa dong lawan Son of Yogi. Popon mah belum artis ya. Masih komika Jaksel dia mah. Kan support banget Jaksel dia. Lu lihat line up MVP setengahnya dari komunitas yang kalah sama Jaksel Bang. Gue waktu kalah awalnya terima. Pas videonya tayang di YouTube, gue bacain komennya di YouTube jebret. Bogor harusnya menang. Sayang banget padahal materinya bagus. Ya elah masa kalah sama gimmick b***. Lama-lama gue mikir, cek juga nih Popon. Kalah sama bersenandung kecil, menanam mangrove. Untungnya di semifinal, penonton udah bosen sama b***. Wah itu kalau enggak gue yakin Jaksel bisa ditolong sampai juara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru nanti bakal ada Chef Arnold lawan Kode Blue.
tukang masak lawan reviewer makanan. Nungguin banget gue. Gue yakin sih yang menang Chef Arnold ya. Dia mah gelarnya master kan. Iya, tapi gue tungguin banget tuh kode blue buat bonyok bang. Dan ditampol-tampolin gitu, beres match diwawancara, ditanya sama wartawan. Dia kan biasa nge-review. Gimana pendapatnya tadi pertarungan lawan Chef Arnold? Ya pukulannya sih cukup gurih ya. Ara-ara. Ini ada bekas luka nih, medium rare. Secara keseluruhan sih well done ya. Lebih well done dari masakannya. Nama gue Gilang Indra Cakti, terima kasih. Oh 3 menit tuh. 3 menit tuh. Tepuk tangan untuk Gilang Cakti dari Bogor. Gila, jadi Popon belum artis ya, masih anak Jaksel aja ya. Silakan Dewan Juri, Popon dulu yang banyak dijadikan materi ternyata sama MVP kita nih. Gilang, lu keren banget sih lah. Gua tidak bisa berkomentar apa-apa atas materinya karena memang itu yang gue lakukan. Tapi kan begitulah namanya, kita kan abang-abangan di komunitas kan harus membantu komunitas ya. Kebetulan masih bisa dibantu sampai semifinal doang. Habis itu udah gak bisa ketolong lagi. Gue mau bantuin kayak gimana juga udah susah. Jadi mohon maaf ini kepada Bogor, Citerep ya. Yang dikorbankan oleh Jaksel. Tapi emang mau komentar materinya Gilang emang dari yang penampilan dia Bogor yang pertama juga menurut gue paling nolong dia emang. Di antara 2 temennya kan ada Awal sama satu lagi siapa Lang? Daniel, iya. Dia emang paling bagus banget tuh pas penampilan awal. Ini juga menurut gue orangnya materinya bagus juga gitu. Kayak pemilihan diksi-diksinya tuh unik aja gitu. Duel artis dijadiin sabung artis gitu. Sesimpel kayak L ngomongin L kalau nggak anaknya Ahmad Dhani apa sih? Ukuran kaos gitu. Gokil juga iya. Gue mikirnya tadi kemana ya L ya anak artis orangnya ganteng putih paling apa sih? Dia ngomongin ukuran kaos. Berarti menurut lo Gilang Cakti oke gas gak? Oke gas. Menurut gue oke gas Gilang Cakti. Dari penampilan pertamanya aja yang gue pertama kali ketemu waktu di babak awal udah seneng banget sama Gilang Cakti. Oke siap. Terima kasih juri diwakili oleh Popon. Tepuk tangan untuk Gilang Cakti. Thank you Gilang. Itu dia. Jadi ingat ya waktunya 3 menit nih teman-teman harus diperhatikan juga masalah waktunya. Dan juga itu baru MVP pertama udah sepecah itu. Ada 5 nanti akan ada 1 orang yang akan terpilih menjadi MVP mendapatkan 10 juta rupiah. Kita akan, boleh tepuk tangan dulu boleh loh gak usah malu-malu. Kita akan langsung masuk ke penampil kedua. Mas Dias, Ya, mungkin boleh dikasih tahu temanya kali ya? temanya. Iya. Ya temanya tadi udah dikasih tahu sih. Emang iya? Oh iya udah. Sportainment. Iya udah dikasih tahu. Ya, Iya. berarti aku yang gak dengar. Maaf Bang Oki ya. soalnya lebih sibuk ngitungin jumlah penonton soalnya sekarang. Ngapain dihitung udah 9 juta juga. Itu nanti di-cut aja ya. Terlalu sombong kayaknya. Udah tadi udah diumumin. Mas Tias. Ya. Ada fans MU datang juga tuh. Oh iya, ada fans MU datang, ada Ibnu Jamil. Yang tepuk tangan fans Liverpool soalnya nggak. Baik, kita masuk ke MVP match. Ini dia penampil kedua kita. Tepuk tangan dan kita sambut. Ini dia Raka Bermuda dari Bandung. Yale ale goyang pakale, yale ale si amilahi, tampilan pampa masa, mari pakai yuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat malam orang-orang beriman. Pernahkah kalian menjalankan ibadah Ramadan di negara Oman? Bersama Jajang Nurjaman, Yoman. Dan perkenalkan nama saya Raka, saya ini MVP dari tim yang kalah. Dan saya bisa tampil di sini karena mendapatkan sokongan penuh dari pemirsa. Jadi MVP ini singkatan dari modal voting pemirsa. Dan saya bisa menang karena saya banyak menyebarkan ke semua grup di WA saya. Saya sebarin ke grup tim pemenangan Prabowo. Saya juga sebarkan di grup komunitas sepatu roda Bandung.
Dan saya kirimkan juga ke ini grup WA-nya kantor Bupati Jambi, ada tuh. Kenalan sipir saya di sana, ada Reno Irawan namanya, asli Bang, ini sumpah. Dan ngomongin soal sportainment, menurut saya sportainment ini adalah olahraga yang menghibur. Jadi olahraga yang diisi hiburan. Makanya Indonesia ini sangat cocok mengelola sportainment ini. Tapi yang anehnya zaman sekarang jadi banyak diisi sama atlet Bang. Sportainment ini. Salah itu mah, tapi di sini mah kita senang-senang ya Bang ya. Bodoh amat hasil mah gimana. Karena 10 juta loh ini Bang. Yang menangnya kita untung loh. Karena kan buat yang juara itu hadiahnya 40 juta. Itu kalau dibagi 5 cuma 8 juta Bang. Ini MVP 10 juta Bang. Senang-senang saja kita di sini. Tadi udah rundingan mau 2 juta per 5 dah tadi sudah. Aman Bang. Jadi mau tampil gimana juga aman. Mantap. Tapi biar ada nilainya harus ada sportainment-nya, ini mah bener ya. Asli. Gara-gara adanya era sportainment ini, sekarang ini banyak sekali atlet-atlet profesional yang ikut ini ajang pencarian bakat. Kan Oki Rengga pernah ikutan Suci. Ada juga Nyoman Paul, back Bali United, ikut Indonesian Idol. Ini bisa jadi nanti ada kemungkinan Abanda Herman ikut Sansil Hijabhan. Nggak kebayang ini Abanda ikut Sansil Hijabhan. Nanti sama jurinya ditanya kan, Abanda kamu punya kelebihan apa? Oh saya jago man to man marking katanya. Nanti jurinya diikutin kemana-mana, ayo kemana-kemana di tackle. Yang tadinya Sansil Hijabhan jadi sliding judges Han katanya. Dan ini buat nuansanya supaya lebih menarik, saya akan menutup dengan jiwa nasionalisme saya yang sangat tinggi. Makanya saya ingin menyanyikan lagu kebangsaan Portugal. Ataban, atanan, atahiyat akhir. Sekian saya Raka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja, sini dulu. Sini dulu. Sini. Di sini. MVP ini dipilih oleh netizen loh. Ini kalian mau milih dia loh. Kak, lu udah ada di sini belum sih? Belum Pak. Mas Dika, Mas Randika Jamil coba komentarin ini gimana nih Bandung nih? Astaga. Ya Allah. Kayaknya kesambet ini deh, penunggu kilometer 97 tadi. Iya, iya. Enggak. Kayaknya bentar, Raka, bentar, badan lu di sini. Otak lu di City Trans ya kayaknya ya. Ketinggalan. Maaf Kang. Masih ketinggalan. Inilah contoh buruk narkoba kayak ya. gini. Makanya ini buat teman-teman semua yang lagi nonton, tolong berhentinya jangan cepet-cepet ya. Pelan-pelan, jangan ngedadak. Jangan tiba-tiba ya. Jadi kaget badannya. Nah kan, bingung kan ya? Sekarang aja bingung. Mau buru-buru pulang kayak lu kejar travel ya? Tidak Bang. Oh enggak. Enggak. Gimana Mas Dika, penampilannya kan bahas sportainment-nya tetap ada tuh. Tetap ada, tapi Ya. wah sangat sedikit sekali. Mohon maaf. Lebih banyak lupanya ya. Lebih banyak lupanya, Ada bahas. lebih banyak lupanya. Tapi tapi gini, kalau gue lebih ngelihatnya terima kasih udah datang dan lu harus berterima kasih sama orang yang memilih lu. Dan sayangnya adalah lu menampilkannya tadi seperti itu. Sayang, lu boleh bersenang-senang di sini, tapi kenapa tidak memanfaatkan panggung yang sebesar ini dengan exposure yang sebesar ini untuk bisa menampilkan bahwa lu memang layak menjadi seorang most valuable komika gitu. Jadi kalau gue sebenarnya sedikit kecewa, lucu oke, untuk menghibur oke, tapi di mana nih materinya gitu. Sayang. Oke. Sayang aja, padahal dari beberapa orang yang pingin main di sini lagi tuh banyak gitu. Lu kayak menyia-nyiakan peluang orang lain yang mungkin mereka lebih pingin main di sini Kak. Nah kayak gitu ya. Kalau Sayang, misalkan sayang. kita 5. Gua nggak setuju. Nah gimana Bang Valen CEO-nya karena hadiah dari Bang Valen. Iya. Lu kalau juri yang lain gak setuju tapi Bang Valen setuju bisa jadi lu. Enggak dong, emang gue popon. Gimana Bang? Enggak, Randika nih mewakili komika yang udah biasa di hadapan ratusan orang. Ya kan, sementara mungkin adik yang satu ini ya. Lu udah biasa juga nggak tampil di atas 300 orang? Belum. Maksimal berapa orang lo tampil?
Maksimal pernah berapa? Maksimal. Ngerti Yas? Yas ngerti. Bentar, Raka tadi pas datang ke sini ngelihat ada orang bakar nggak? Ngebakar sesuatu nggak? Ya lu kerasa ada yang pok gitu nggak? Nepok gitu di depan. Takut kena gendam. Kasih air putih dulu nih. Berapa lu pernah tampil berapa maksimal orang? 100-an biasanya. 100-an. Ya jadi memang ketika biasa atau juga kemarin-kemarin kan kita di level coffee shop ya. Terus sekarang karena Oki Rengga kan minta di tempat yang segede gini kan. Gak ada aku minta. Gua juga emang khawatirnya tuh kejadian manusia-manusia yang kayak begini. Nah. Ya mungkin dipersiapkannya udah keren. Betul. Apa bahasanya open mic-nya udah lancar. Iya. Ngebadaninnya juga udah pas. Cuman misalnya pas datang brek. Tiba-tiba ada sesuatu yang bisa bikin jadi blank. Dan itu macem-macem. Kalau di public speaking namanya when things goes wrong gitu. Nah, jadi ada sesuatu yang di luar persiapan kita tapi pada saat tampil membuat kita ke distract. Ya. Nah untuk itu apapun yang tadi ditampilkan gue apresiasi. Ya. Randika ini pengennya dia sempurna gitu loh. Karena dia mewakili Bandung mungkin. Dia malu dengan anak Bandung seperti ini. Tapi di awal itu chance itu bahasa apa? Chance tadi bahasa apa tuh? Iya, nyanyi apa sih yang baru masuk? Yang saya ingatnya itu lagu. Udah jadi manusia normal aja. Apa emang begini aslinya? Emang begini. Oh emang nggak? Coba kita ulang yang lagu depan. Nggak usah. Gue cuma mau ulang nih orang Sunda ya. Sunda. FPVZ. 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 PF. FPF. Tuh. Kenapa? Karena dari tadi dia ngomong MVP, ngomongnya MPV. Kembali. Nah jadi teman-teman dari Jawa Barat harus latihan huruf FPVZ. Nah. Karena kalau enggak jadinya FPFP, VVVV, coba. FPVZ. Dari gue itu aja. Justru gue lebih ke artikulasi sama hurufnya orang Jawa Barat itu susah ngomong FPVZ. FPVZ. Tapi kan kita belum tahu penilaian. Kan masih ada 3 penampil lagi. Siapa tahu dia memang berhasil mengambil hati kalian. Gak mungkin. Yang bener aja ya. Gak mungkin. Gini, satu-satunya yang mungkin adalah ada yang naik pingsan. Enggak. Itu juga masih lebih bagus. Gilang Sakti tadi. Oh iya. Tapi karena dia dari Bandung dan udah mencoba, gue kasih 1 juta rupiah. 1 juta. Bang, jangan bang. Orang ini udah Mantap lu. sepakat tadi dibagi. 2 juta, dia 3 juta sendiri. Ya kan yang 10 gak mungkin menang ini. Siap-siap aja Tapi abis yang ini. 10, mereka bagi 5. Udah. Ya kalau 1 ini dibagi aja. Jadi Nah yang 200. sejutanya nanti bagi 5 lagi ya. Bang, ntar abis ini peserta datang-datang nyanyi-nyanyi semua. Aja, biar dapat 1 juta. Ya udah pokoknya 1 juta tapi cairnya di YSUBL season 4. Oh, Wah, keren. kalau ada ya. Lu sadar kalau baru dapat 1 juta? Sadar. Raka Terima lehernya kasih, Bang kecekek CEO. ya. Apa? Lehernya kecekek gitu. Kenapa habis patah ya kayaknya ya? Lehernya habis patah. Lehernya kecekek baju ya, makanya ngomongnya susah. Enggak. Raka dapat 1 juta, ngambilnya nanti di Kodam Bukit Barisan ya. Raka, Itu aliran darahnya nggak lancar. tuh ke otak. Kayaknya Iya. salah di baju Raka. coba bajunya dilepas dikit, turtleneck-nya diturunin, kayaknya ada bekas cupang kan? Oke sekali lagi tepuk tangan dong untuk Raka. Thank you Kak. Wear pakai aja dan celana yang dipanjang lagi ya. Aduh kayak lucu ya. Itu dia penampil kedua bagaimana penampilan MVP sejauh ini. Layakkah mereka berdua menjadi MVP? Layak banget tuh. Penonton suka gimana juri? Penonton suka loh tadi. Siapa yang tadi bilang layak? Oke, kita lanjut di MVP match kita. Ini dia penampil ketiga kandidat MVP pada malam hari ini. Ini dia Awaludin dari Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gilang Indra Cakti lucu banget ya, gokil. Sampai Bang Popon bilang di pertandingan sebelumnya katanya gue ditolong Gilang. Aduh ya Allah. Mending gue daripada Jaksel ditolong elu. Ya kenalin teman-teman, nama gue Awel dan gue dari Bogor. Ngomongin sportainment ya, menurut gue sportainment itu adalah hal yang bagus gitu. Karena selain dapat kesehatan kita juga bisa dapat hiburan. Contoh sepak bola ada komentator. Ya. Seru tuh. Yang gak seru itu sepak bola ada Iwan Bule.
Apa coba? Ya, Iwan bule apa coba maksud gue? Naturalisasi bukan tapi bule. Dan di Indonesia ya komentator bola kita tuh punya banyak pilihannya. Misalkan mau yang lucu ada Bung Jebret ya kan. Mau yang kritis ada Bung Toel. Mau yang nasionalis ada Bung Karno. Cuman ya jadi komentator bola juga nggak bisa sembarangan gitu. Butuh kreativitas tinggi. Itu alasan kenapa Bung Jebret punya istilah-istilah tendangan bola. Pemain timnas nih tendangannya menipu disebut 378 KUHP. Pemain timnas tendangannya merusak gawang disebut 406 KUHP. Kita yang nonton kan jadi timnas kita kriminal semua ya. Ya cuman mungkin itu alasan kenapa PSSI cocok dipegang polisi. Dan ngomongin sportainment ya menurut gue kampung gue tuh sportainment banget. Deket gitu sama sportainment. Di kampung gue bang gue punya lapangan yang kondisinya itu udah rusak. Udah banyak lubang-lubang. Masalahnya Bogor kota hujan. Kalau udah hujan nih lapangan ketutup sama air. Ada lubang di mana kita nggak tahu. Sportainment. Karena orang yang main bola serasa main Benteng Takeshi. Buat yang main itu olahraga, buat yang lihat itu hiburan. Gue pernah lihat pemain pertama gitu kan lagi lari kan. Set jebur. Wah. Sama warga bukan ditolongin, disorakin. Payah. Pemain kedua lari, set jebur. Sama warga dicemongin. Kadang digodain, jangan menangis manis. Pemain ketiga lari kan, set jebur. Sama warga diwawancara. Menurutmu bagaimana rintangannya? Ya bagiku ini terasa sangat sulit. Tapi setidaknya aku sudah mencoba. Beri satu kalimat untuk keluargamu yang ada di rumah. Ini memalukan. Aku sudah berusaha tapi maaf ya, ayah gagal. Nama gue Well, thank you. Sini dulu. Awal nih dari Bogor. Nah, Raka gini Raka kalau habis tampil ada supporter yang seneng gitu ya. Kalau tadi supporternya bingung. Iya, gue dari Bandung kan ya gitu. Oke itu dia awal dari Bogor gimana? Pengen minta komentarnya Patra Gumana gimana Patra? Buat gue dari 3 penampilan tadi lo paling tinggi nilainya lo. Atas dasar apa Pat? Atas dasar materi dan opini lo di stand up panggung ini. Apalagi kalau dibanding Raka ya. Karena Raka udah pulang ke Bandung langsung tadi ya. Belum. Belum ya. Mau ke Us. Ya karena mungkin gini kan secara beda-beda penilaian kalau dari sisi stand up ya. Kalau gue tuh mungkin lebih suka yang ada opini dan ada stance-nya gitu. Dan gue lihat itu ada di stand up lo malam ini gitu. Dibanding yang 2 sebelumnya. Jadi ya mudah-mudahan 10 juta udah di tangan ya. Amin. Di tangan doang nih ya. Dan jangan dibagi sama si Raka ya. Dia udah dapat 1 juta dari Bang Valen soalnya. Bang Oki gimana lo melihatnya? Raka ya. Udah. Itu tadi. Maaf. Ini sekarang awal Din, awal. Itu udah. Awal ini udah. Awal kasih tahu Raka-rakaan. Itu udah. Awal, kayaknya betul. Yang menggagalkan kalian ke babak selanjutnya kayaknya Popon ya. Karena bagus sekali. Gilang bagus, Awal bagus. Kayaknya memang Popon sama Patra yang menggagalkan kalian ke babak selanjutnya. Enggak. Tapi memang sialnya Bogor tuh terlalu awal ketemu sama dan di situ semua masih belum ada ekspektasi. Kalau lu ketemu di babak kedua mungkin Jaksel nggak sebesar itu ya dengan siapa namanya tuh? Dan Andre. Andre Scooter. Itu cuman sial di situ aja menurut Oke. Jong tebing. Iya. Lanjut Oki, gimana Ki? Awal untuk penampilan malam hari ini ya kok bagus sekali Awal. Kita lihatlah nanti kalau digabung nilainya bisa menang di babak ini atau enggak. Tapi yang pasti penampilanmu oke sekali dan satu lagi. Iya benar. Dan teman-teman Bogor kalau ada masalah sama Popon kita selesaiin di luar aja ya.
Siap, terima kasih tepuk tangan untuk Awal dari Bogor. Thank you, Bang. Thank you, Wal. Siap, silakan Awaludin. Baru 3 MVP match, masih ada 2 penampil lagi. Menurut juri tadi masih paling baik, tapi apakah nama ini bisa menyalip keadaan? Dan ini menjadi salah satu favorit juga kan dari netizen dan juga dari Jebret Team yang memvote dia nih. Kita langsung panggilkan dan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Irgi Argis dari Citerap. Misi listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja teman-temannya, temanya kekalahan ya. Jujur teman-teman, gue masih nggak terima. Kemarin kalah sama imigran Jerman. Kakeknya berubah jadi naga, apa itu Pon? Gak masuk akal, gila. Belum lagi Pirja monyet bilang katanya neneknya atlet renang. Pernah berenang di Sungai Musi, muncul-muncul di film Nemo. Gak masuk akal itu Patra, enggak. Tapi karena MPP ini temanya sportainment, kita mulai stand up-nya teman-teman. Emang monyet gampang disuruh-suruh teman-teman. Sebagai petugas PLN bagian lapangan, sportainment tuh udah bagian kerjaan gue sehari-hari teman-teman. Asli, karena kerjaan gue itu setiap hari naik-naik tiang. Kurang sport apa? Sehari gue bisa 3 kali naik tiang. Setara panjat tebing itu. Resikonya sama, kalau jatuh sama-sama ke Haji Naim ya kan. Apalagi kalau gue lagi naik tiang, orang-orang itu di bawah semuanya pada nontonin gue. Kurang entertain apa? Aku naik tiang ditontonin. Gila nih orang-orang nontonin gue itu di bawah sambil harap-harap cemas. Listrik di atas bakal nyala apa enggak ya? Pas gue berhasil nyambungin listrik dan listrik di sekitar semua nyala. Itu orang-orang di bawah semuanya pada tepuk tangan. Demi Allah bang, gue di atas tiang berasa Cristiano Ronaldo. Pengen banget gue selebrasi siu. Tapi gue sadar gue di atas tiang. Kalau gue maksain selebrasi terus jatuh, yang ada gue malah dibawa ke ruangan ASIU. Yang bikin kerjaan gue lebih sportainment lagi, kalau gue lagi masang KWH meter, itu tuh banyak banget orang yang ngomentarin gue. Kata gue kenapa orang-orang kayak Bung Toel sih? Apa-apa dikomentarin? Kayak Bung Jebret lah. Bikin acara stand up, sponsornya Aki Yuasa. Ini udah paling mantep. Gue pernah nih lagi ganti KWH meter. Ada bapak-bapak berdua ngomentarin gue. Iya lihat Bung, dia sedang mengotak-ngatik KWH, mengotak-ngatik KWH, mengencangkan baut, ya kesetrum. Percobaan kedua dimulai, dia mulai mengambil obeng lagi, mulai mengencangkan baut lagi, ya kesetrum lagi. Bung ya udah Bung kita pergi yuk, dia udah gosong tuh. Sekian teman-teman, nama gue Irgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Irgi Argis. Buat catatan teman-teman Dewan Juri tadi timer yang di depan peserta tadi sempat mati ya. Jadi sempat tidak bisa melihat atau memonitor waktu. Jadi ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk Dewan Juri. Silakan Bang Valentino Simanjuntak mau komentar. Dari Irgi ini kan salah satu favorit lo soalnya sepanjang turnamen Yuasa secara olahraga league nih. Silakan. Gua orang yang paling berdebat sama Popon saat komunitasnya ini dikalahin. Karena menurut gua penampilannya Irgi itu konsisten dan memang benar-benar kalau gua bukan orang yang ngerti teknik stand up dan lain sebagainya tuh itu benar-benar ger lah menurut gua gitu. Jadi gua memang setuju dengan komplainan lu Gi ya mengenai Patra, mengenai
si Popon gitu loh. Jadi gue juga punya perasaan yang sama lu. Tapi ya gue gak bisa apa-apa. Saat ini aja gue gak dapet tuh. Penilaian gue gak ada di meja gue. Gue cuman nyeletuk doang tanpa boleh menilai. Jadi gue juga curiga untuk gak enak sama Bogor. Kayaknya nih Bogor yang bakal menang. Karena mereka gak enak sama anak Bogor. Karena mereka udah di push duluan kan sama anak Bogor kan. Bilang aja Irgi gak sebegitu bagus malam ini. Nuduh kita bakal menangin Bogor. Nggak, tapi kita harus klarifikasi juga Bang Valen. Kalau Firza itu memang neneknya beneran muncul di film Nemo. Itu fakta. Betul, Masuk di menit logika. keberapa Bang? Menit keberapa? Hah? Menit keberapa? Di film Nemo, 49. 49. Itu beneran fakta. Jadi kakek, nenek yang diomongin semua bener. Jadi observasi. Kalau kita bohong, kita diskualifikasi soalnya. Betul, yang imigran Jerman juga itu kebetulan situasinya di Warteg Bahari. Bener, bener. Itu gue lihat kok, bener ada fotonya. Jadi kita klarifikasi ya Pon ya. Bener. Gak ada itu yang... Mana ada jempolnya motong tahu. Ya Allah. Geser piring. Geser piring motong tahu. Tapi apa Gi yang bikin lo tadi sempat tadi Popon bilang gak sebagus biasanya tuh apa Gi? Waktunya nggak nyala. Distract waktu ya. Oh ya di sini nggak nyala jadi dia nggak bisa memperkirakan waktunya ya. Enggak sebenarnya karena kita tahu dia segitu bagusnya. Jadi kita coba distract dia gitu loh. Kita berpikir dengan dia biasa tampil di 7.000 orang waktu itu dia di opening sebuah acara yang keren itu, tapi dia kita coba ganggu gitu loh supaya ngasih fur yang lain. Nggak, masalahnya Bang. Kan dia orang tukang listrik. Iya makanya kalau TV mati bukan ke distract materi, pengen benerin dia. Iya benar. Ke distractnya tuh gitu. Boleh ya dikit ya boleh. Tapi tadi gue di awal udah bilang sama sama Randika sama Oki, wah ini biasa tampil di ribuan orang nih bakalan ngedrop apa enggak. Ternyata dari awal openingnya kan kelihatan dia terbiasa. Tapi selain masalah waktu, udah gue bilang tadi gue pas briefing di belakang. Kalau kita biasa tampil di ribuan orang, jangan meng-underestimate yang ratusan orang juga. Yes. Karena kita nggak pernah tahu kita tampil di depan 1 orang, 100 orang, 1000 orang, atau kayak gue udah biasa ratusan ribu juga udah biasa gitu loh. Tapi untuk tampil di depan tetap 1 orang, gue tetap harus tampil sesempurna mungkin. Iya itu. Nggak lucu kan kalau komentar-komentar gue ya? Emang nggak apa-apa kan lu ngasih hadiahnya. Iya, tapi itu sih kalau gue ke Irgi, gue gak bilang dia jelek hari ini. Enggak, Pon aja. Gue juga gak bilang jelek. Tapi lu udah menuduh bakal menangin Bogor, itu kan gak ada terkesan. Lo udah jelas tadi si Patra bilang kayaknya lo bakal dapat 10 juta tadi. Iya tadi pas Kan awal. Kan Irgi belum naik tadi. Ya tapi kan itu udah kayak ngasih pressure ke yang Dan Bang selanjutnya Valen dong. ngomong setelah Irgi naik. Iya. Kalau menurut gue sih 10 juta ke Irgi menurut gue. Ya udah. Diam. Wal, maafin Wal, Bang Valen. Diam. Kenapa ya Oki? Anakku tidur. Ya, tepuk tangan untuk Irgi Argis dari Siterap. Thank you Gi. Masih ada satu lagi. Siapa tahu ini bisa menjawab perdebatan dari Dewan Juri ya. Kalau tadi perdebatannya dari Bogor atau Citra atau yang lain. Siapa tahu nama ini nih. MVP match peserta terakhir kita yang bisa siapa tahu merubah keputusan juri dan mendapatkan 10 juta. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Firsyal dari Jaktim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Usmar Ismail. Nih, panggung impian para komika tepuk tangan luar biasa hari ini. Gila. Gue bisa hadir di sini karena teman gue banyak. Karena vote anjir. Ya Allah temanya sportainment. Sport sama entertainment itu nggak bisa dipisah. Itu satu kesatuan men. Sport dan entertainment itu udah satu kesatuan. Tapi kalau nontonnya di TV. Karena kalau nonton langsung sport itu gak seseru itu tahu. Beneran. Gua pernah nonton balapan motor bang. Di TV kenapa MotoGP banyak yang nonton? Karena seru. Kameranya ngikutin pembalap sama motornya. Kemana-mana diikutin. Gua nonton langsung MotoGP. Cuma di tribun. Nunggu lagi.
muter balik. Kok bisa MotoGP muter balik ya? Aneh dia nih. Ada lagi. Masih di tribun gue tungguin. Nyamuk. Banyak nyamuk. Di tribun banyak nyamuk ya kadang ya. Tapi ya emang sport sama entertainment gak bisa dipisahkan. Kayak apa? Kayak Bung Jebret dengan sepak bolanya. 10 juta. Karena apa? Gak semua olahraga itu seru dan entertainment. Sumpah. Lu pasti gak ada yang tahu. Ada olahraga di Selandia Baru namanya nyukur bulu domba. Sumpah ada atletnya. Ada yang tahu nggak Ian Elkins? Pasti yang lu tahu Ian Kasela kan? Ada Ian Elkins. Ian Elkins ini menang 4 kali juara dunia nyukur bulu domba. Dia berhasil nyukur bulu domba 45 kilo dalam waktu 45 menit. Iseng banget ya. Itu cepet-cepetan. Ternyata gue cari tahu ada yang lama-lamaan. Nyukur bulu domba lama-lamaan. Ada namanya Ruben Alabaster. Berhasil nyukur bulu domba selama 8 jam. Kita mundur sedikit ya. Ian Elkins 45 kilo 45 menit. Ruben Alabaster 8 jam nyukur bulu domba. Berarti bulu yang dihasilkan domba kalau dijadiin karpet dibentangin di Usmar Ismail selesainya di Ciawi. Bisa dipakai sholat Id. Cuma yang kasihan marbotnya. Ya kan? Gulungnya 3 hari. Hari pertama masih di Keramat Jati ini. Terima kasih. Saya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, Syah. Kenapa, Pon? Tepuk tangan dong untuk Firsyah. Bentar dulu kali Bang. Dari Jaktim. Dulu. Nilai dulu, belum. Jangan langsung gitu dong. Iya Bang Valen nih. Kenapa? Kan Bang Valen tidak punya hak untuk ada penilaiannya. Langsung kena pepon. Kenapa Pon kalau gitu Pon? Gak tau kalau gue lihat mungkin secara materinya ada nih punchline-punchline-nya Sale. Cuma kayak di penonton tuh. Gue dengerin gitu tuh dari tadi tuh punchline-punchline-nya kagak sampai bikin istilahnya ngakak gitu ya. Siap. Orang cuma Ngakak gitu ya. ada tuh orang-orang yang segitu-gitu itu tuh gue dengerin dari tadi. Segini-gini doang nih ketawanya nih. Dikit doang yang ada ketawa ngakak nih gitu. Ya, mungkin kurang dicari lagi gitu ya punchline-punchline-nya atau beberapa pola cukup ketebak gitu ya punchline-nya. Mungkin itu aja sih kalau dari gue Sal. Siap, ada mau tambahan? Patra gimana Pat? Sebagai orang yang pernah ngebom di depan ribuan orang juga, saya merasakan hal yang sama. I feel it bro. Jadi Firsal, jangan patah semangat untuk tetap stand up Firsal. Firsal bagus kok. Emang bagus. Kenapa Ki? Ada yang lain Ki? Bisa bagus emang. Aku kata NKRI kan bagus ya kemarin ya. Sal. aku ngakak. Di mana? Di mana? Waktu penyisihan sih. Oke, Nggak, itu dia. Tapi betul Firsal nggak tahu kenapa. Biasa kan Firsal nampilnya percaya dirinya tinggi sekali. Tapi tadi ya sayang aja kayak nggak siap aja materinya kayak begitu. Padahal materinya bagus tadi ngebandingin. Ada lah gitu ya. Iya. Gimana Bang Valen? Dia dari tadi nyicip-nyicipin makanan kok. Nggak nyimak materinya. Gue berusaha untuk dengerin. Ya Allah. Dia bilang lapar gue. Nilai penampilan stand up bukan nilai makanan. Ya Allah, aku nggak ada makan. Bilang risol asem lo tadi sama gue. Aku ngasih tahu, risolnya udah basi, gue bilang. Biar kalian tidak kena, biar aku aja. Apaan gitu. Udah orang? habis. Kagak, dia bilang materinya basi katanya. Bukan risol. Ya Allah, aku dibusukkan terus kayak gini. Ya udah iya. Enggak, tapi gue boleh bertanya nggak? Siap. Itu apa namanya? Lo hari ini pendukungnya banyak nggak dari komunitas Jaktim? Nggak ada. Nah, mungkin waktu kemarin di kafe itu kan seperti yang sering diingetin sama teman-teman, emang ada support juga dari teman-teman komunitasnya kan gitu. Nah, ketika sekarang yang datang itu bukan dari teman-teman komunitasnya, yang mungkin harusnya itu ada
bunyi ketawanya. Nah di sini mungkin yang kayak Oki mungkin lagi sibuk apa, tapi ketika yang lagi sibuk itu tidak membuat jadi terdengar dan tidak membuat jadi interested dengan apa yang disampaikan, mungkin memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki di materinya mungkin. Siap. Tapi kalau sedikit dibedah dikit dari juri ya, apa masalah timing gitu tadi ini gak sih ngerasanya? Masalah apa? Timing dia membawakan materi-materinya gitu. Dia nggak yakin sama materinya. Itu aja sih. Materinya bagus, tapi dia nggak yakin ngebawainnya. Betul. Deliverynya nggak ya, deliverynya nggak kuat, apa-apa nggak kuat. Setengah-setengah dia tadi nampil. Menurutku terlalu sepele juga kayak yang uang, wah nyamuk gitu. Maksudnya kan masih bisa yang lain. Masih bisa yang lain. Nggak usah digituin. Seperti apa? Nggak usah digituin. Mau bikin kerjaan namanya. Ya kalau nggak nyamuk apa gitu misalnya. Truk lewat. Gak ada, mama gue di samping kuping gitu. Diteriakin mamanya. Keren. Gak usah dikerenin Kopon. Si Bu aja memang gendut satu ini lah. Berantem aja yang berdua di sana. Jangan berantem. Tepuk tangan untuk Firsyal dari Jatim. Thank you Syal. Thank you. Dan kita akan mengumumkannya untuk MVP ini adalah nanti di akhir acara. Jadi silakan Dewan Juri hasil penilaiannya dikasih ke panitia dan berhitung dan berembuk siapa kira-kira pemenangnya nanti akan kita umumkan di akhir acara. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Saatnya kita yang hadir di sini di Usmar Ismail di Yuasa Stand Up Bola Raga League Season 3. Kita akan mencari untuk peringkat ketiga. Yang akan mempertandingkan antara Stand Up Indo Tangsel berhadapan dengan Stand Up Indo Jaksel. Yes, makin banyak, makin seru siapakah yang akan menduduki peringkat ketiga antara komunitas Tangsel atau Jaksel. Dan ini pengumuman juga untuk masing-masing komunitas dan juga penonton yang di sini dan juga Dewan Juri. Materi yang akan dibawakan temanya adalah kekalahan. Karena mereka kemarin kalah di semifinal, akhirnya tidak bisa ke final. Sehingga dijadikan materi itu kekalahan yang akan dibawa di peringkat ketiga ini. Dengan durasi peserta masing-masing 5 menit. Oke, jadi setiap peserta masing-masing mendapatkan 5 menit dengan tema kekalahan. Langsung aja kita undang, ini dia Stand Up Indo Tangsel. Diwakili oleh Dipa, Yuni, dan juga Rido. Dan selanjutnya kita undang ini dia Stand Up Indo Jaksel. Diwakili oleh Harry Mercury, Andre Scooter dan juga Firza. Dan ini dia kedua komunitas sudah siap. Sekali lagi kita pengen dengar mana pendukungnya Tangsel. Mana pendukungnya Jaksel. Sama-sama rame tapi di momen ini perebutan juara ketiga dengan tema kekalahan. Kita akan mengetahui siapa yang akan memulai dulu dari koin toss. Nah, saya udah megang koin. Diwakili oleh Harry dari Jaksel dan juga Rido dari Tangsel. Yang menang akan memilih mau main duluan atau dilempar. Orangnya dilempar. Oke. Silakan dipilih. Untuk Rido milih angka atau gambar? Angka. Lu yang gak bisa milih yang lain dong. Oke, lu gambar ya. Siap. Kita lihat ya. Ini dia. Angka.
Mau main duluan atau dilempar ke Jaksel? Duluan. Jadi akan duluan teman-teman dari Tangsel. Jadi urutannya Tangsel, Jaksel, Tangsel, Jaksel, Tangsel, Jaksel gitu ya. Jaksel siap? Menerima? Tangsel juga siap Tangsel? Oke, kalau gitu langsung aja buat teman-teman. Inilah dia perebutan juara ketiga yang akan dimulai penampilan dari Rido. Siapa yang pertama? Oh iya, lu ya. Lu dari... Oh, bilang dong. Iya, lu, kita tuh lu. Iya, boleh dong. Iya, Dipa dari Tangsel. Selamat malam semuanya. Boleh minta tepuk tangannya Usmar Ismail. Gokil. Perebutan juara 3 temanya kekalahan teman-teman demi Allah bang. Gue gak rela kalah dari Jaksel malam ini. Gak rela gue. Karena kalau kalah gue cuma dapat 5 juta. Sebelum kompetisi ini dimulai gue udah bilang ke nyokap gue. Bu, kalau ibu mau daftar umroh daftar aja. Pede banget menang gue demi Allah. Lagi 40 juta bang. Juara satunya dapat 40 juta. Kalau nih lu daftar umroh 40 juta masih ada kembaliannya. Kembaliannya bisa tuh lu beli oleh-oleh khas Arab. Kayak sajadah, ya kan, gamis, unta kecil yang lucu menggemaskan. Ada pokoknya. Banyak bang. Tapi kami Tangsel kalah di semifinal sama Ciledug. Gue pulang dengan perasaan sedih. Gue pulang naik motor nangis. Sampai ditegur orang gue. Mas kenapa nangis? Masuk tol. keluar. Gitu bang. Dan yang bikin gue lebih sedih lagi adalah teman-teman ketika gue sampai rumah. Gue ngelihat nyokap gue di teras. Ngelemparin batu. Anjing latihan lempar jumbro bang. Brengsek gue bilang. Gue bingung ya kan. Aduh gimana nih cara ngasih tahu Tangsel kalah ya kan. Gak lama nyokap nanya. Dip, gimana lombanya? Tangsel kalah bu. Sumpah bang, denger informasi itu nyokap gue yang tadinya ngelempar batu depan rumah, sekarang ngelempar batu depan muka gue anjing. Sambil teriak jebret bangsat ya kan. Masih mantepan lensa olahraga. Gue bilang bang. Anjing. Gila bang gue bilang. Parah gue bilang. Gue tahu betapa sedihnya. Cuman mau gimana lagi 5 juta. 5 juta mau maksa umroh mau gimana ya kan. Bisa lo ke Arab. Naik pesawat bisa bang. Cuman duduk di baling-baling. Emang lo mau umroh pantat tuh lecet kan enggak. Gue sedih. Cuman alhamdulillahnya. Sekarang nyokap gue tuh udah tenang. Udah gak marah-marah, udah agak nyelow. Cuman kelakuannya random banget. Kayak kemarin gue minta dibikinin telur. Minta dibikinin sop, gue minta makan kan. Bu, aku mau sop dong, mau makan. Dipa mau sop. Ibu mah mau umroh, Dip. Ya Allah, Dip. Ibu mau umroh, ya Allah. Jam segini mah enak makan sop di Madinah. Apaan sih? Gue bilang, goblok amat. Makanya di perebutan juara 3 ini gue harus bisa dapat 15 juta bang. Supaya apa? Supaya gue bisa bayar DP. Setengahnya itu lumayan. Setengahnya lagi mah gampang gue bisa nyulik Serina ya kan. Bisa gue ya kan. Bisa gue nyolong Mio apalah bisa gue talenta berbakat jahat gue mah banyak gue bilang. Tapi di antara semua keluarga gue yang paling enak itu bokap. Bokap tuh mintanya yang paling kecil. Dia cuma minta TV. Ya lah bang TV berapa juta sih ya kan. Gue tanya ke bokap gue, Pak bapak mau TV yang kayak gimana? TV yang gede aja sih Dip. TCL, Samsung, enggak Trans TV. Gede banget gue bilang. Kan kalau gitu gue kudu bunuh kudanya dai. Belibet goblok juara 3 belibet. Usmar Ismail bro. Gila.
Sumpah demi Allah bang, gue tuh seluruh kehidupan gue itu kekalahan. Gue tuh semua lini kehidupan gue kalah, bahkan termasuk di kerjaan. Gue di kerjaan kalah sama orang disabilitas. Gak usah adu nih demi Allah. Gue kalah sama orang disabilitas. Orang disabilitas di kantor gue itu pangkatnya bos. Gue yang normal karyawan. Bos gue gagu, gak bisa ngomong. Pertama kali gue tahu bos gue adalah ketika gue pas hari pertama kerja, gue di briefing kerjaan. Iya. Bang, gue di briefing 2 jam, gue gak ngerti apa-apa. Gue bilang ke bos gue, Pak mohon maaf saya gak tahu, mungkin bisa bapak WhatsApp. Yaudah weh. Di WhatsApp sama dia, ting, gak lama masuk. Pas gue buka voice note, gue bilang, orang-orang terima kasih nama gue Pak. Yes, itu dia Dipa dari Tangsel. Dan sekarang kita sambut ini dia, Harry Mercury dari Jaksel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama gue Harry. Langsung aja ya. Temanya kekalahan. Ya Allah, deket banget sama Jaksel. Deket banget bang dari awal. Stand up Indo Jaksel ngelawan Bogor. Banyak yang bilang Jaksel kalah, menang. Kedua ngelawan siapa? Citerup. Citerup lucu banget, dar der dor. Ini jangankan orang lain ya, gua juga nyangka kayaknya gua kalah deh. Tapi ternyata Jaksel menang. Dari sini membuktikan bang, bahwa kita sebagai manusia cuma berusaha, selebihnya biar Bang Popon yang menentukan. Ini gua aminin aja nih ya, susah Bang Popon nyapunya ini. Iya. Deket banget Jaksel sama kekalahan, ya Allah deket banget. Kemarin ya, pas kita ngelawan Jakbar, kalah. Terus sekarang ngelawan Tangsel. Ya Allah deket banget, Tangsel mah macan lomba semua. Jaksel mah cuman gua, Firza sama si Andre. 2 orang tonggos sama 1 orang doang. Kemarin pas kalah juga ngelawan Tangsel, kita nggak bikin strategi apa-apa. Kita bertiga malah ngeributin hadiah juara 4 yang 5 juta. Ini cadangan dikasih apa enggak ya? Ya pusing ya 5 juta masa dibagi 5, Bang Popon berapa ntar? Gua gak ngerti lagi deh ya dari awal. Dari gua kecil bang, gua kalau misalkan ikut lomba kalah mulu, gak ngerti gua. Gua mau cerita aja ya. Gua dari kecil diurusin sama nenek. Dari kecil gua tinggal sama nenek. Waktu SD gua pernah ikut lomba mengarang bebas. Gua ikutan semua pesertanya bang. Bikin berjudul berapa lama ku harus menunggumu. Strategi ini yang gue bikin. Semua pesertanya berlibur ke rumah nenek. Anjing berlibur ke rumah nenek. Cuman gue doang yang waktu itu berlibur ke Cirebon. Guru sampai nanya, Heri kenapa kamu berlibur ke Cirebon? Wah terserah Heri ibu, namanya juga mengarang bebas. Heri jangan marah, ibu cuma nanya. Ya udah oke. Berlibur ke rumah nenek. Ya Allah, gua mah ke rumah nenek bukan berlibur, dititipin. Sampai sekarang gak diambil-ambil anjing. Gua kalau debat sama nenek gua tuh selalu kalah mulu. Jadi gue dulu keseharian gue bantuin nenek gue jualan kopi di pasar.
Nenek gue tuh wah susah banget diajak liburan. Waktu itu gue pernah marah. Jadi nenek gue tuh ya dagangnya tuh dalam setahun libur tuh cuma 3 kali. Idul Fitri, Idul Adha sama IGD. Baru tuh dia liburan. Makanya gue lebaran kemarin marah ke nenek gue. Nek, kalau misalkan lebaran tahun ini kita nggak liburan, Heri mau berhenti bantuin nenek. Gue gituin nenek gue jiper. Iya Heri Kasep, Heri ganteng, Heri tonggos. Woi kalau nggak ikhlas jangan dong. Akhirnya kita liburan bang. Kita liburan waktu itu ke Pantai Sawarna. Di sana kita romantis banget. 3 hari 2 malam gue di sana. Gue main gitar, ditemani dulu ombak. Nenek gue keliling dagang mulu. Dagang mulu. Gak apa-apa Ri, lumayan ini buat ongkos pulang. Masa kita pulangnya nge-DM lagi, nge-DM. Makanya gue kalau misalkan lagi ribut sama nenek gue suka inget banget sama emak gue gitu. Suka kangen. Gue kalau misalkan lagi kangen sama emak, gue tuh suka, jadi pas di pantai, gue nyanyi lagu gitu. Jadi pas di pantai, deru ombak, gue buka baju. Mama. Terima kasih teman-teman, gue Heri. Sini aja. Iya. Kok dia malu-malu gitu sih? Nah, lu kenapa malu-malu, lu sini aja. Mau dinilai dulu. Pakai dulu boleh pakai. Singlet lu beli di mana? Set. Iya. Singlet lo beli di mana sih? Kok belakang semua, Her? Singletnya belakang semua. Iya kan, tapi di belakang ada labelnya, tapi depan lehernya ngekek. Singlet belakang semua. Singletnya V-neck ya? Singlet V-neck. Tapi ini tadi 3-3-nya warna bajunya sama ya? Iya. Biru dongker, kotak-kotak sama hitam. Hitam. Ya? Iya. Emang janjian kalian ya? Janjian gak? Oh enggak. Okay. Enggak. Dipa enggak tonggos tuh. Enggak, itu warna fisik. baju. Baju, kalau itu fisik. Itu fisik. Enggak. Patra gimana Pat? Kau melihatnya kayaknya keduanya cuma ada kepleset tapi bisa nyapuin dengan clean gitu-gitu gimana? Silakan. Ya dua-duanya ketolong sama itu ya. Jam terbang lah ya untuk nyelamatin skip-skipnya tadi ya. Untungnya juga penonton kan ketawa tadi ya. Kayak si Dipa juga tadi ada momen lu lupa kan. Tapi lu aminin aja sama si saya Freddie Mercury. Lo juga Freddie ini Mercury. dan yang lucunya sih Pat lihat deh. Apa? Tuh lihat deh. Lu kayak di TV-TV itu ya yang lagi Dewan Juri lihat deh. Iya emang iya. Keren banget looknya. Parah, gue jadi lupa mau ngomong apa. Bodoh amat gue lihat kok lu jadi keren banget gitu. Ya itulah pokoknya ya, terima kasih. Gue jadi lupa ngomong apa. Enggak, pokoknya ini memang kompetisi yang naik lagi dibanding yang kita dari babak-babak sebelumnya. Ini panggungnya tuh berasa berasa banget lah pokoknya ya. Apa? Ini Bang Falan bikin lupa tadi gue mau ngomong apa jadi pokoknya yang 2 lagi sih kita patut tunggu ya. Ya, yang karena udah dibuka oleh masing-masing komunitas nih cukup. Oh iya, berimbang maksudnya dan dua-duanya baik, tuh memang mengamini kekalahan-kekalahan yang kemarin dan tragedi itu yang bikin jadi lucu hari ini kayak si Dipa mengamini janjinya umroh ke nyokap gitu. Tapi gue pengen nanya sama lu, emang bagusan lensa olahraga Dip? Jebret bang. Oke, tepuk tangan untuk Dipa dan juga Heri dari Tangsel dan juga dari Jaksel. Terima kasih. Cukup berimbang kira-kira dari gimana penonton ya? Kayak berimbang ya kayaknya ya. Tangsel Jaksel di pertandingan pertama. Dan sekarang kita masuk ke komika kedua dari masing-masing komunitas. Tepuk tangan untuk Yudi dari Tangsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam teman-teman. Malam ini temanya kekalahan. Demi Allah gue kesel sama Bung Valen. Di perebutan juara 3-4 ini, kita tampil gak ada posternya. Kalian gak tahu kan kalau ini ada perebutan juara 3? Grand finalis oke lah ada posternya Ciledug Jakbar. Komika MVP ngapain ada? Ada posternya dia gak pernah tampil sampai semifinal. Gue berjuang sampai semifinal sebulan lebih, kok gak ada posternya? Kok bisa Bung Valen, ada apa sih, masalah apa sih lo sama Tangsel? Bikin poster gampang, tinggal pakai Canva gampang. Gak usah poster deh, nama Yudi, Andre, udah gitu. Apa susahnya sih? Udah sama Tangsel kalah semifinal. Bung Valen pas pengumuman jadi MC, ngumuminnya seolah-olah Tangsel menang. Sakit. Dia demi Allah gue gak kurang-kurangin, dia ngomong begini. Yang lolos ke Usmar Ismail. Selamat untuk Tangsel tapi yang tampil di final Ciledug. Bung Valen, yang maha membolak-balikan hati itu cuman Allah. Valentino Simanjuntak jangan. Kok bisa sih Valen? Untung ini acara komedi, MC juga boleh berkomedi. Coba ini acara UFC. Bakal bisa lu begitu? Mau lu biru-biru mau? Misalkan acara UFC dia yang ngumumin ya kan. Habib lawan Ciledug. Lawan McGregor. Habib sama McGregor gitu. Yang juara pada malam hari ini adalah kamu yang tangannya saya nggak angkat, kamu juara. Kalau nggak mati lu. Bisa dia begitu. Aneh. Gila Bung Valen. Oke lah kita terima, kita kalah gitu. Cuma namanya kekalahan, bohong kalau kita nggak sedih. Semuanya kita sedih Tangsel. Gua sedih, Rido sedih. Ambon sedih, Torik sedih, yang paling sedih Dipa. Dari awal kompetisi baru tampil hari ini. Baru tampil sekali, udah tampil sekali ngejanjiin emaknya umroh, goblok ya. Aneh dia tuh. Gila teman gue juga. Ambon di tongkrongan bengong 2 jam. Bang Valen. Nggak ngomong. Sampai gue yang nenangin. Udah Bon sabar ya. Namanya juga kompetisi, ada kalah ada menang. Kita balas aja di lain waktu, nggak usah dipikirin. Gue ngomong gitu ke Ambon. Cuman kayaknya dia nggak terlalu denger jelas. Soalnya gue ngomong sambil nangis. Udah Bon ya pada. Gue udah pikirin Bon. Waktu. Gue ngomong sambil nangis gue. Sedih gue juga. Sedih gue juga bang. Padahal nih kalau gue menang juara 1. Itu duit pengen gue pakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Gue pengen buat dangdut di kampungan gue. Sumpah ini mah gue udah najar Bang Valen. Udah ngajar gue. Sumpah dah. Pengen gue bikin acara dangdut. Karena emang gue seneng gitu sama acara dangdut. Musik-musik dangdut gue seneng. Ada satu lagu dangdut yang pas sama tema ini, kekalahan. Judulnya Judi, lagu Bang Rhoma Irama. Lagunya gini. Judi. Gitu ya rame-rame ya. Judi. Menjanjikan kemenangan. Judi. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bang Rhoma bikin lagu ini karena dulu dia kalah mulu main judi. Coba kalau menang liriknya gak bakal gitu, pasti ganti. Judi, menjanjikan kemenangan. Demi Allah, pasti gitu lagunya. Yudi Ramadhani, thank you.
Dan sekarang kita sambut ini dia, Andre Scooter dari Jackson. Cek. Halo. 2 kali, sekali lagi deh, halo. Capek aku kayak gini. Bencong-bencong. Kenalin teman-teman, aku Andre Scooter dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. 2 minggu berturut-turut ini, juri-juri ini selalu bilang, kalian tuh terlalu ngandelin ngondek, terlalu bencong, terlalu banyak gerakan stand up. Malam ini bakal kubuktiin ke kalian semua, kalau aku bisa stand up tanpa ngondek dan gerak tetap lucu. Kalian tengok ya. Ngomongin kekalahan, menurut aku pribadi, kekalahan adalah ketika kita tidak bisa apa-apa lagi. Kayak gini contohnya. Gini juga. Nggak bisa, memang harus gerak. Emang harus gini, mau apa? Hah? Nggak terima terserah. Hah? Sumpah, jauh-jauh aku dari Sumatera ke Jakarta, gini pun dilarang. Udah gila kalian. Capek kali. Oke, ku paksa sekarang aku benar-benar stand up tanpa ngondek ya. Ngomongin kekalahan. Menurut aku, kekalahan adalah ketika kita tidak bisa apa-apa lagi. Kosong kan? Goblok kan? Gak bisa. Gak bisa. Terserah, aku tuh memang harus gini, gini. Terserah gini, terserah. Jangan kalian atur-atur. Pusing kali aku mikirnya, sumpah. Ku capek bang, capek. Semua dilarang. Bang Oki minggu kemarin dia bilang, Andre, kau tahu nggak? Padahal kita tuh pengen nengok kau tuh manly, jadi laki-laki. Nggak mau aku apa? Hah, nggak mau aku. Kenapa? Kenapa rupanya? Hah? Nggak sur kok, sini turun main. Tumbuk kita. Jangan kau pikir kau aja yang bisa narik penonton ke sini ya kan. Aku pun bisa narik kau ke sini. Tapi nggak sekarang lah. Ya kan? Ada waktunya, sabar. Sabar. Lagi udah biarin lah aku mau ngapain di atas panggung. Mau joget, mau apa terserah. Karena di luar sana ada yang kerjanya cuma joget tapi menang teman-teman. Aduh udah biarin lah. Udah gila kalian larang. Tapi ini ya, kalau ngomongin kekalahan, sumpah aku heran kali. Tangsel sama Jaksel diadu. Kita diadu untuk merebutkan juara 3. Siapapun nilai tertinggi tetap kalah. Udah gila jebret ini. Tetap kalah. Karena malam ini yang jadi juara itu Celduk teman-teman. Celduk, Jakbar. Itulah kalian ngalahin aku dan teman-teman. Tapi kalau ngomongin kekalahan teman-teman. Sumpah aku sekarang tuh ngerasa kalah dari orang-orang yang masih punya mama di usia tuanya teman-teman. Aku 5 tahun lalu di usia 20 mama aku udah meninggal. Kalau dibilang kalau dibilang sedih ya sedih gitu. Sedih. Makanya buat kalian ku kasih tahu yang masih punya mama, sayangi, cintai. Dan jangan pernah sekalipun kalian berpikir untuk membunuh mama kalian. Jangan, itu berdosa. Itu berdosa. Gak boleh. Aku gak mau kalian nyesal kayak aku teman-teman. Aku nyesal belum sempat bagian mamaku. Dan sumpah demi Tengku Umar. Sumpah. Yang buat aku makin ngerasa kalah dari dunia ini. Baru beberapa bulan mama aku meninggal. Bapak aku memutuskan untuk menikah lagi sama angsa. Siapa yang setuju? Anak mana yang setuju bapaknya nikah sama angsa? Jujur dari dalam hatiku yang paling dalam. Aku lebih setuju bapakku sama Platypus. Karena bapakku gak belajar dari pengalaman teman-teman.
Dulu abangku tuh pernah gagal sama angsa. Gak masuk akal. Jadi sekarang bapakku udah menikah sama seorang perempuan, aku punya ibu tiri teman-teman. Jadi aku tuh di rumah tinggal bertiga. Aku, bapakku sama Rocky Gerung. Gak mungkin dong, kan ada ibu tiri udah gila kalian. Gak lah. Tapi aku ngerasa semenjak aku tinggal sama Rocky Gerung ya, aku Andre, thank you teman-teman. Wow, tepuk tangan sekali lagi loh untuk Andre. Dan juga Yudi. Ketat nih, ketat. Berat. Mana tepuk tangan sekali lagi. Suara Ismail. Wow, pecah dua-duanya. Oke Rengga, boleh komentarin penampilan kedua peserta ini silakan. Ya tepuk tangan buat dua-duanya ya, luar biasa penampilannya malam ini. Gila. Andre. Ya bang. Ayolah main lah. Bang, enggak bang, bercanda bang demi Allah. Bercanda ternyata. Andre. Bukan gak boleh bebancian sebenarnya, boleh-boleh aja. Selama kok ngebungkusnya kayak begini nih. Kok penampilan malam ini full dengan gimmick bancimu tapi bagus sekali. Kalau kemarin itu penampilan sebelumnya, banci itu jadi punchline-mu. Kau bingung materi punchline-nya apa, ya udah kau banciin. Bingung punchline-nya apa, kau banciin. Kalau malam ini kau bungkus bancimu jadi satu materi utuh yang bagus sekali penampilanmu Andre malam hari ini. Kau nunjukin bahwasannya ya bencong juga bisa berkarya gitu. Enggak apa-apa, jangan malu. Toh kau sah rumah sama Rocky Gerung kan. Ada backinganmu kan. Andre sama Yudi juga gawat juga bagus sekali penampilannya malam hari ini. Kita nggak tahu apakah Popon masih bakal tetap membela Jaksel atau enggak. Kita lihat aja. Andre. Kau tahun terakhir ini jadi juri di Yuasa, sumpah aku. Tapi penampilan kalian betul-betul harus diapresiasi. Terutama Andre ya malam hari ini. Bagus sekali Andre malam hari ini. Enggak. Bang Valen silakan. Andre tetap aja jadi Andre. Nah tapi si pembenci wanita jelek ini, ini kejutan banget. Ya. Karena dia ternyata bisa membawakan materi kebencian terhadap gua. Allah bercanda bang. Ya gua juga enggak. Lu juga iya dong. Kayaknya kalau disuruh bikin materi tentang benci sama abang, kayaknya semua komik bisa. Gak usah komik, seluruh orang bisa. Kalau gue belajar dari Popon nama Patra yang selalu membela Jaksel, dia kan mengatakan ada yang namanya layer 1, layer 2, layer 3. Mungkin Andre Scooter kali ini dapat layer 2 karena dia menggunakan layer kebencian yang out of the box. Tapi si Lolo ini Yudi bang. Tapi si Yudi ini dia tampil menurut gue di atas layer 2 karena saat pertama gue berpikir akan tentang wanita jelek lagi ternyata enggak. Kemudian kedua tentang kekalahan dia marah-marah sama gue. Dan yang satu lagi dia bisa bikin begitu sedihnya lah arti sebuah kekalahan dalam YSUBL ini. Berarti tempat ini memang menjadi ajang yang sangat bergengsi buat mereka. Iya. Jadi sangat-sangat elemen of surprise-nya tuh dapat gitu loh. Jadi gue respect walaupun dia maki-maki gue gak setuju sama Oki dan siapa satu lagi nih? Aku gak ada bilang Popon. dia jelek. Enggak, lu udah framing bahwa ini framing lu ke Andre Scooter. Aku tadi dari awal bilang kasih aplaus untuk berdua kok. Iya. Tapi penampilan Andre malam hari ini memang sedikit lebih baik daripada Yudi. Sedikit lebih baik. Tapi kan lebih baik sedikit lebih berbeda daripada sedikit lebih baik. Salah. Gua mendingan sedikit lebih berbeda. Udah gak usah didengerin. Kalau kira itu aja. Gak usah didengerin. Apa gunanya ini? Dimati. Kurang ajar. Susah nih memang kalau yang punya acara nih. Ngomong dikit dimatiin mic-nya. Kayak puan. Ketua DPR. Kawannya puan. Ih dimatiin. Kalau gue subjektif, dia tebing tinggi satu kampung sama gua. Orang sana Sumatera Utara sekampung sama gua. Ini hina-hina gua, marah-marah di tempat gua, tapi gua objektif. Tapi kan abang gak punya kertas penilaian. Iya itu masalahnya. Gak ngaruh, jadinya mau ngomong apa gak ngaruh. Oke, tampaknya kedua penampil dari masing-masing komunitas masih cukup berimbang ya. Sehingga ada perdebatan di antara juri. Tapi maaf, interupsi. Ya. Dua-duanya membuat gua sakit tadi. Jadi masing-masing pribadi gua kasih sejuta-sejuta. Bang, gue bantu hitung ya, malam ini lo udah keluar 3 juta ya. Ya dihitungin aja, Pak Wandi udah dateng kok. Ini, mohon maaf ini sebenarnya bukan Valentino ya.
Dia ini Mae Soimah. Atau apa-apa ngasih duit, apa-apa ngasih duit. makanya. Apa-apa ngasih duit, sejuta lah. Bentar lagi ngasih kulkas. Iya, Mae. Mau jadi bayi muang kayaknya dah. Oke, tepuk tangan kalau gitu untuk Yudi dan juga Andre. Terima kasih. Walaupun belum tahu siapa yang mendapatkan juara 3, tapi Andre dan Yudi dipastikan mendapatkan masing-masing 1 juta rupiah ya dari Bang Valen. Tepuk tangan dong. Oke, bisa jadi di penampilan ketiga dari masing-masing komunitas ini menjadi penentu siapakah yang akan mendapatkan posisi ketiga di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 3 ini. Apakah Tangsel atau Jaksel? Mungkin ditentukan oleh 2 komika ini. Yang pertama penampilan dari Tangsel. Tepuk tangan untuk Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya hari ini kekalahan teman-teman. Gua paham dan sadar benar kalau gue ini beban di tim Tangsel. Soalnya di 16 besar, Tangsel menang digendong Ambon. Di 8 besar, Tangsel menang digendong Yudi. Makanya di 4 besar gue sadar diri untuk gak tampil. Kita keluarin peluru terkuat stand up Tangsel. Yudi, Torik, Ambon. 3 mesin punchline stand up Tangsel. Di pikiran gue nih ya, kalau mereka udah bertiga tampil, nenek-nenek bisa ketawa sampai sekarat. Ngalahlah gue gak tampil. Pas gue ngalah gak tampil, Tangselnya kalah. Sekarang kalian tahu kan di Tangsel gue selain jadi line up jadi apa? Jimat. Gue kira di 4 besar nih Bang kita lawan Ciledug kita menang, gue kira. Soalnya Kang Ripai itu opernya kalau gak salah 15 tahun apa ya. Dia oper 15 detik. Itu turun pertandingan nih. Kita udah berembuk siapa yang bakal tampil di final Bang. Gue langsung nelpon nyokap gue, Bu, lebaran kita ngundang DJ. Cari kontak Olmo Kucrut, kata gue. Kelar nih, gue salamin teman-teman gue yang tadi tampil. Gue peluk mereka dengan hangat. Ambon gue peluk, Ambon terima kasih lu udah memukau, menawan dan ciamik. Torik gue peluk, love you so much. Yudi, males gue peluk Bang, soalnya dia jelek. Pas pengumuman nih. Rupanya Tangsel kalah Bang. Demi Allah, demi Rasulullah malu banget gue Bang. Gue langsung nelpon nyokap gue, Bu, kita gak jadi ngundang Omo Kucrut. Kenapa Dok? DJ Butterfly aja kita ganti. Enggak, DJ bukan budaya Islam kata gue. Padahal nih Bang ya kalau misalnya kita nyampe final nih. Paling enggak kita ngerebutin juara 2, dapat juara 2 Bang. Kita dapat 20 juta. 1 orang dibagi 4 juta. Aman Bang gua lebaran Bang hari ini Bang. 2 juta buat THR. 1 juta buat beli baju baru. 1 jutanya lagi ngundang Omo Kucrut. Kan seenggaknya lebaran dalam keadaan funky Bang. Itu di pikiran gue gitu Bang. Ternyata kita kalah Bang. Dan jujur Bang, kekalahan Tangsel itu kekalahan menyakitkan bagi kita semua Bang. Walaupun nih kita tetap tampil di Usmar Ismail, tapi itu bukan culture-nya Tangsel Bang. Itu bukan culture-nya Tangsel. Tangsel punya prinsip, juara itu cuma 1 bukan 3. Makanya nih kalau misalnya kita nih menang lawan Jaksel, tetap kalah kita lawan Ciledug Bang. Gue dengar kata Ciledug nih trauma. Ada peta Ciledug, gue lepas Ciledugnya. TV Ciledug gini-gini, mampus kata gue. Gue ngeliat tadi ada Kang Ripai lagi ngebadanin, dalam hati gue kayak ada yang bisikin, udah Dok tusuk aja tusuk. Fatality, palanya kerak gitu katanya. Match terakhir nih Bang, kita kalah nih. Perjalanan Jakarta ke Tangsel itu perjalanan yang paling sunyi. Perjalanan yang paling sedih.
Gua boncengan sama Rizky Ambon. Kelar match nih dari Jakarta ke Tangsel hujan deres. Gue bilang ke Ambon, Bon, hujan Bon neduh aja. Nggak usah, biarin kata Ambon. Biarkan air hujan ini menghapus air mataku. Apa sih anjing gua? Lebay. Drama banget bang, dia mukul-mukul stang. Gitu-gitu. Udah Bon, kita jatuh gara-gara ini gitu gua. Dan gak enaknya kalau misalnya kayak gitu tuh. Kalau misalnya ada yang kalah, ada aja orang-orang yang sok bijak kayak nenangin. Udah dok, santai, sabar. Dalam hati gue sabar terus. Ada waktunya kalau lu ntar juara lagi. Kapan waktunya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kapan? Nggak ada waktunya ini mah. Sedih bang kita semua bang. Naik motor jadi hujan deras nih bang. Kita semua melamun, pandangan kosong. Kayak kena gendam kita. Yaudah segian, segitu aja dari gue. Terima kasih. Dan ini dia kita sambut Firza dari Jaksel. Maaf ya agak ngos-ngosan teman-teman. Tadi di depan dikejar-kejar Inul gue tuh. Coba para penonton. Sampai rap bang, gue dikejar-kejar aja. Capek gue. Tapi gue seneng banget lo bisa tampil di sini bang. Gue ini cuma komik kecil bang. Tampil di panggung sebesar ini. Biasanya panggung-panggung kecil lo gue stand up. Gue pernah stand up pakai kaki satu bener sambil jaga keseimbangan gue. Pakai tongkat gitu. Pernah gue stand up gitu. Makanya makasih banyak nih buat Yuasa, Jebret Media, buat juri-juri. Kecuali Bang Popon sama Bang Patra nih. Katanya nyogok 10 juta sampai final bang. Ini cuma sampai semifinal lah. Beraninya sama netizen Twitter bang, sama YouTube enggak bang. Maksud gue balikin lah bang 5 juta bang. Sepik-sepik komikator fashion gak apa-apa nih no. Udah kayak rapper Thailand gue nih. Ini Andre sama Harry kagak tahu aja nih gue yang nyogok nih. Wah, bini gue di rumah sama anak makan anduk bang. Gak tahu aja mereka ini. Yang gak gue suka adalah temanya. Kemarin ini stand up olahraga ngasih tema tuh ada irisannya sama profesi. Entah itu atlet, entah itu pelatih. Sekarang temanya kekalahan. Gimana gue bikin cerita bohongnya ini? Gimana ya? Masa gue pengen cerita bapak gue pernah kalah lawan gajah purba, lawan mamut? Nggak mungkin kan? Karena pernahnya lawan buaya bang. Pernah. Lah, bapak gue temennya Jaka Tingkir. Tangan bapak gue pernah buntung segini nih dimakan buaya. Pernah. Tapi masih ada kelingkingnya. Soalnya pas digigit begini nih. Masih ada kelingkingnya. Bener. Disambut sama buayanya begini. Sahabatan sih. Di rumah ada fotonya bang begini bang. Kayak logo Surabaya bapak gue. Getin hiu. Ada bener. Maka itu bohong tuh tadi sebenarnya. Ngaku aja gue sekarang gue pengen bahas yang deket aja, yang bener-bener jujur dari hati gue. Kekalahan terbesar gue adalah sama istri gue sendiri. Gue gak punya power sama istri. Jangankan gue, Brock Lesnar kalah sama bini gue. Walaupun pas pulang-pulang bini gue gini. Untung gue jago totok sarap ya kan. Tak. Untung. Udah gak gini lagi dia. Gini mundur. Tapi setidaknya kan gak gitu. Sumpah. Gue gak ada power sama istri gue loh. Kayak contoh sederhana, kita baru bangun tidur bengong enak ya. Entah kenapa istri gue setiap kali ngeliat gue buka mata, bawaannya mau nyuruh. Ini gue melek nih, ting! Gas abis, galon abis beli ya. Gue gak punya power buat ngelawan loh. Dia sambil main double stick bangsa. Gak bisa ngelawan gue.
Bahkan gue pernah pagi-pagi disuruh nganter kambing Pak RT. Gue baru bangun nih, ting. Kambing anterin punya Pak RT. Lah gue panik kan, gue bilang, hah kenapa gak Pak RT-nya aja? Pak RT baru bangun tidur. Lah gue juga. Gue tidur kan mati gue nih. Terus gue tanya, emang kamu dikasih duit? Kalau dikasih duit balikin aja. Kata dia gini, ya udah aku beliin ayam sama tomat. Gobloknya mulut gue ngomong, ya udah suruh aja ayamnya gendong kambing. Kata gue gitu. Demi Allah gue gak bohong. Respon bini gue gini. Main double. Akhirnya terpaksa gue anterin kambing bang. Pagi-pagi ini naik motor kambing di depan. Pas banget sebelah gue. Anak SD diantar sekolah sama emaknya. Anaknya bilang gini. Bu lihat om itu anaknya kambing. Gitu. Malu lu. Gue mundur ya pelan-pelan ya kan. Set kambingnya yang bawa motor. Sumpah gue kagak bohong. Anaknya bilang gini. Lihat bu kayak di film kartun. Pernah gue baru bangun tidur. Pura-pura tidur. Ketahuan istri gue ditendang pinggang gue. Dang jangan pura-pura ya. Gak ada orang tidur ngadu kopi. Gue sama gini ting ting ting. Terima kasih gue kerja. Tepuk tangan untuk Firza dan juga Rido. Berapa persen kebohongannya Firza menurut kalian? Komik persona bohong ya. Oke, sebelum kita minta tanggapan Dewan Juri, tapi kita juga mau ngucapin selamat malam, selamat datang kepada Bapak Wandi Wanandi, CEO-nya Jebret Media. Thank you Pak Wandi sudah hadir dan selalu mensupport dari program-program dari Jebret Media. Dan sekarang kita ke Dewan Juri, Randika Jambil. Yang tadi kayak ngakak banget kalau lihat penampilan dari keduanya, terutama pas Firza tadi ya gue lihat ya. Ya, untuk penutup pertandingan ini boleh minta tepuk tangan buat Firza ya. Akhirnya kita bisa ketawa dengan beat-beat yang memang tidak masuk akal. Ya, absurd dan sudah tentu itu tidak pernah terjadi. Bapak lu masih ketinggalan kelingkingnya? Udah numbuh lagi kan? Udah numbuh. Bagus. Inul masih di depan. Inul masih di depan? Udah pulang. Udah pulang. Ya. Kerja. Dimakan buaya kelingking sisa. Ya kan? Sampai sini. Iya. Gue bingung dah. Gimana logikanya tuh gimana tuh? Iya katanya dimakan segini. Kelingking Nah, sisa. Bisa bang. Gimana cara menggigitnya? Berarti buayanya menggigitnya hanya dari jari manis sampai ke lengan gitu. Kelingkingnya ketinggalan. Berarti nggak cuma kelingking yang ketinggalan, lengan sebelah sini juga ketinggalan dong. Bener bang, masuk akal. Lengannya dimakan. Masuk enggak. Lu jangan bilang masuk akal. Orang lu nyanyi Lengannya dimakan akal. kan? Oh. Lengannya dimakan kan? Lengannya dimakan, tapi pas bagian pinggir sini nggak kena nih. Sebagiannya gitu. Sebagiannya nggak. Buayanya kenapa giniin dia? Bersahabat kasihan. Firza tadi nyewa baju. Enggak bang, saya beli di thrifting bang. Beli? Semalam. Beli di thrifting. Nggak pantes Firza, nggak pantes. Tuh kayak Rido gitu. Belakangnya dong kasih lihat belakangnya. Belakangnya api-api. Keren. Itu yang bisa, itu yang bikin pantes. Menyala bangku. Iya. Harusnya tadi mendingan pakainya dibalik. Iya. Tadi ditanya kenapa lu pakai belakangnya berapi-api biar kayak penampilan gue yang meledak-ledak bang. Ini. Itu tadi katanya. Tapi untuk menutup pertandingan ini sih oke, luar biasa sih. Firza menutupnya dengan baik, terima kasih. Terima kasih sekali. Cuman ada sedikit buat Rido. Ya buat Rido. Kayaknya gini, gue nggak tahu ini apakah karena efeknya tadi abis dari Andre Scooter yang begitu meledak-ledak, terus tiba-tiba ada lu dengan tempo yang lumayan turun. Iya, jadinya orang yang udah panas tiba-tiba diturunin, jadinya lu sedikit kesulitan di awal. Walaupun di akhirnya lu cukup lumayan naik juga. Ya, betul. Dapat temponya cuman udah terlalu kelamaan. Karena di awalnya terlalu lambat banget naik. Jadi kayak nganterin Firza ya? Iya, jadi nganterin Firza. Akhirnya Firza dapat enaknya nih. Lu enaknya lu. Tapi tetap jelek. Enggak, tapi tetap jelek sih. Enggak, bukan masalah mukanya ya. Kayak alam Mbah Dukun Firza. Kita enggak lihat muka. Enggak bahas mukanya gue sih. Terus? Ya itu mungkin gara-gara dari yang pas tadi temponya yang setinggi itu Andre Scooter dar terus Ridonya agak kesulitan. masuk lu.
getar di awal, goyang di awal, shaky banget, terus tiba-tiba lu udah mulai tahu oh gini caranya, ke belakangnya udah lumayan membaik gitu. Dan enaknya akhirnya mengantarkan Firza dengan penonton yang cukup lumayan hangat kayak gitu. Tapi terima kasih untuk usahanya dua-duanya, terima kasih. Buat Yudi terima kasih juga buat, buat, siapa nama lu? Firza. Siapa? Thomas. Thomas, oke. Terima kasih buat Thomas. Oke, siap tepuk tangan sekali lagi untuk Rido dan juga Firza, terima kasih. Terima kasih, silakan kembali dan juga silakan Dewan Juri untuk merangkum nilai-nilai dari masing-masing komunitas. Apakah komunitas dari Stand Up Indo Jakarta Selatan ataukah komunitas Tangerang Selatan yang berhasil menjabat peringkat ketiga di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 3 ini. Tapi sebelumnya nih ya, sebelum kita umumkan buat yang ada di sini, kita minta tepuk tangannya sekali lagi dong. Ismail yang ada di sini untuk Yuasa Stand Up Olahraga League Season ke-3 ini. Dan nanti akan kita umumkan peringkat 3, tapi kita yang pertama akan umumkan adalah MVP. Jadi dari yang tadi 5 MVP yang tampil akan diumumkan yang mendapatkan 10 juta rupiah. Dari Oki Rengga jadinya ya? Iya. Yes. Jadi nanti yang menyerahkan Oki. Iya. Iya, nanti menyerahkan Oki langsung. Menyerahkan Oki. Transfer dari Oki juga. Udah jelas. Udah. Oh langsung cair hari ini katanya soalnya ya. Ya jangan juga masa semuanya langsung cair hari ini. Belum pernah kerja di TV ya. Ya langsung cair hari ini. Oke, setelah ini kita akan umumkan untuk MVP dan juga peringkat 3 di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 3. Jadi jangan kemana-mana buat teman-teman juga yang ada di sini, kita akan umumkan sebentar lagi. Tetap di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 3. Waktunya komunitas naik kelas. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power. Yuasa memang lebih baik. Yes, kembali lagi di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 3. Saatnya komunitas. Boleh tepuk tangan buat teman-teman semua yang hadir di Usmar Ismail malam hari ini. MVP match dan juga perebutan juara 3 sudah selesai dipertandingkan. Saatnya sekarang kita umumkan siapakah yang mendapatkan gelar MVP di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 3 ini. Ini baru pertama kali diadakan setelah di season 1 gak ada, season 2 gak ada, di season 3 inilah ada MVP. Nah ini sebelum kita undang mungkin sedikit ke Bang Valen. Bang Valen, alasannya ada MVP di season 3 ini apa Bang Valen? Boleh dong kasih tahu ke teman-teman yang lagi menonton nih. Lagi-lagi memang alasannya karena Oki ya. Iya. Apapun itu kalau timnas punya Sinteyong, kalau stand up olahraga league itu punya Oki Rengga dan Popon Kerok. Oke. Jadi idenya tuh dari mereka semua. Jadi kalau semua bisa sampai ntar season 4, season 5, season 6, kita semua tahu. Itu semua karena Yuasa. Terima kasih Yuasa. Terima kasih Yuasa. Dan hari ini ada Pak Agus Tono juga dari Yuasa. Bagus, kita Yuasa. sapa dulu Pak Agus dong, ya. Agus. Yang hari Agus. ini juga sudah janji tadi ke Oki ya. Akan ada season berikutnya. Minimal sampai season 10. Wow. Ya. Bapak udah ketawa aja ya. Tahun ini kan Jabodetabek plus Bandung. Iya. Tahun depan tuh katanya minimal Pulau Jawa. Mantap. Jadi kita lagi pikirin apakah kita juga yang berangkat ke sana untuk kemudian seleksi dan dibawa ke sini atau mereka semua di sini kita inepin di hotel sebulan atau 2 bulan ya kita belum tahu akan seperti apa ya. Bapak ketawa-tawa aja sambil ya oke ntar lihat ya tahun depan gimana. Iya, kira-kira Oman ya Pak tapi Pak bagus gini. Kemarin Dias di salah satu komen selain marahin Patra dan Popon, ya ada komen yang bilang begini. Secara bawah sadar, gue tuh biasanya nggak pakai aki Yuasa. Gara-gara nonton ini mulu, gue kemarin beli aki motor gue jadi aki Yuasa. Mantap. Ngomong waktu itu berapa? 100 orang yang abang suruh komen gitu ya? Jangan lu kasih tahu dong. Emang kita ngebus ya? Untuk komen kayak gitu. Betul. Kita akan umumkan sebentar lagi. Kalau gitu kita akan undang MVP match kita yang tadi sudah bertanding. Tepuk tangan untuk Gilang Cakti dari Bogor, Raka Bermuda dari Bandung, Awaludin dari Bogor, Irgi Argis dari Citrep dan juga Firsyal dari Jaktim. Silakan. Yang dari Bandung masih ada. Boleh berada di sini, di sebelah kanan kiri saya. Silakan.
Silakan di sebelah sini, di sebelahnya. Yes. Ini dia 5 MVP yang berdasarkan pilihan jebret tim yang menonton ya. Dan sekarang yang sedang menyaksikan di YouTube channel True Love Yuasa juga bisa melihat bagaimana tadi penampilan mereka berlima begitu memukau dan juga menghibur teman-teman yang ada di sini secara langsung maupun yang ada di rumah yang sedang menonton kita. Gak sabar untuk langsung mengumumkan siapakah yang mendapatkan hadiah senilai 10 juta rupiah dari Yuasa Stand Up Olahraga League untuk gelar MVP ini. Dan sekaligus juga ini menjadi gelar MVP pertama. Jadi kalian yang menang MVP ini bisa berbangga diri karena kalian mendapatkan gelar MVP pertama yang diadakan oleh Yuasa Stand Up Olahraga League. Karena dari masing-masing penampilan dari mereka berlima tadi banyak tanggapan-tanggapan positif dari Dewan Juri. Namun juga banyak tanggapan-tanggapan yang negatif dari Dewan Juri. Jadi sedikit membingungkan untuk Dewan Juri, berdebat sana sini, penilaian cukup ketat dan penilaian juga cukup tipis. Kalau gue Irgi. Dan akan kita umumkan untuk teman-teman di Usmar Ismail Hall dan juga teman-teman yang lagi menyaksikan di YouTube channel True Love Yuasa. Pemenang dari MVP Match Yuasa Stand Up Olahraga League Season 3 adalah selamat untuk Awaludin dari Bogor mendapatkan 10 juta rupiah. Selamat untuk Awaludin dari Bogor mendapatkan gelar MVP pertama persembahan dari Yuasa Stand Up Olahraga League, dan kami meminta kepada Bapak Agus dari Yuasa untuk berkenan ke atas stage untuk memberikan hadiah untuk MVP kita Pak Agus. Kami persilakan tepuk tangan untuk Pak Agus Tono dari Yuasa. Silakan Pak. Yes, ini dia. Gimana Bang? Oh Bang Valen tampak geleng-geleng ya. Ini emang kayak juri ini, lu tahu nggak ada apa any team except United gitu. Ini kayaknya nih anak-anak nih emang semua yang sesuai yang gak gue pilih aja pokoknya. Yes, tepuk tangan dong untuk Awaludin dari Bogor. Boleh lihat dulu ke sini, Erpan arah ke bak kamera. Dapat 10 juta. Yang lain nampak gak sedih karena udah janji dengan 2 juta. Wal, aman ya Wal ya, udah ya Wal ya. Aman ya Wal ya, udah ya. Aman. Oke, siap. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Oke, terima kasih. Bagus Sono, terima kasih untuk sudah berkenan memberikan hadiah. Oke, bagus boleh tetap standby di samping Pak karena kita akan mengumumkan juara 3 sebentar lagi. Terima kasih buat MVP. Boleh tepuk tangan, kami persilakan. Tepuk tangan sekali lagi untuk MVP match kita. Awaludin dari Bogor ya, yang menang ya. Bang Valen tampak sedih ya. Dan kita, tapi keputusan juri tidak bisa diganggu gugat. Nilai mutlak yang sudah diberikan. Jadi ini menarik. Dan sekarang kita akan masuk ke pengumuman peringkat ketiga dan keempat di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 3. Kami persilakan teman-teman dari Tangsel dan juga dari Jaksel untuk ke atas panggung bersama dengan kita. Dari Tangsel ada Dipa, Yudi dan juga Rido. Serta juga dari Jaksel, Firza, Andre, dan juga Harry Mercury. Tangsel boleh di sebelah kanan saya. Jaksel boleh di sebelah kiri saya. Yes, ini dia kedua komunitas yang hari ini memperebutkan peringkat ketiga. Dengan tema kekalahan yang diberikan oleh Dewan Juri. Mereka membawakannya dengan cukup baik. Namun juga sedikit ada catatan dari masing-masing Dewan Juri. Dari penampil pertama, Harry dan juga Dipa yang begitu memukau. Mampu membuat Dewan Juri terkesima dengan opening dari mereka berdua. Namun mereka berdua juga sempat keserimpet dan juga belibet di tengah-tengah. Mungkin itu juga jadi faktor penilaian. Kemudian penampilan kedua juga cukup ketat dan juga cukup maksimal.
dari masing-masing komunitas. Ada Yudi dari Tangsel dan juga Andre Scooter dari Jaksel. Membuat beberapa juri berdebat di atas panggung di belakang meja jurinya. Bahwa siapakah penampil yang lebih baik antara Yudi dan Andre tadi. Karena cukup ketat persaingan. Sampai-sampai tadi kalau kita lihat, buat yang di sini juga merasakan, belum ada kesimpulan siapa yang lebih baik antara Yudi dan juga Andre tadi. Dan ditutup oleh Rido dari Tangsel serta Firza dari Jaksel. Mungkin yang diharapkan dari tiap komunitas adalah mereka berdua menjadi penentu di perebutan peringkat ketiga di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 3 ini. Sebelum saya umumkan, Bang Valen punya hak bersuara tapi tidak punya hak untuk penilaian di Yuasa Stand Up Olahraga League malam hari ini. Menurut Bang Valen, karena ini tidak mengganggu-gugat hasil dari Dewan Juri, gimana penampilan dari Tangsel dan juga Jaksel? Silakan. Draw. Kalau draw babak tambahan Bang, sampai sahur. Kan dari saya. Oh iya betul. Apa ya alasannya draw kenapa? Bajunya sama. 2 orang pecah, 1 orang zong. Jadi seri gitu loh. Paling ada yang menurut gua lucu gak mesti banci, lucu gak mesti ngomong jorok. Draw juga. Jadi itu gua dari sisi public speaking ya. Gitu. Ya. Jadi gua draw. Draw. Kalau dari penonton yang ada di sini, menurut kalian? Draw juga. Penonton. Enggak, Ini kayaknya penentuan 34 kita tunggu tahun depan. Enggak gitu. Kalau menurut gua enggak draw. Remis. Sama aja Mas. Sama aja Mas. Okay. Beda istilah doang. Penonton? Tangsel atau Jaksel? Hah? Enggak, kalau selnya dong, dua-duanya sel nih. Dari awal apa? Coba. Mana suaranya untuk Tangsel? Untuk Jaksel? Baik, kita udah mendapatkan nama pemenangnya. Ya. Dan Dias ini tidak ada Mahkamah Konstitusinya ya. Tidak ada. Jadi kalau memang figurnya leading tapi memang ternyata partainya enggak, ya udah. Yes. Atau sebaliknya. Ya, jadi kita akan lihat. harus kita terima. Harus, ini hasil juri tidak bisa diganggu-gugat. Dan juga juara ketiga ini akan membawa pulang hadiah senilai 15 juta rupiah dan juga yang ada di sini kita akan langsung umumkan. Inilah dia. Peringkat ketiga, Yuasa Stand Up Olahraga League Season 3 adalah dan pemenangnya adalah selamat untuk Stand Up Indo Jakarta Selatan. Selamat untuk Stand Up Indo Jakarta Selatan mendapatkan hadiah senilai 15 juta rupiah. Dan kami minta kesediaannya kembali Bapak Mustono dari Yuasa untuk memberikan kepada teman-teman Stand Up Indo Jakarta Selatan. Mendapatkan senilai 15 juta rupiah. Dan juga untuk peringkat keempat kami persilakan memberikan kepada Tangsel senilai 5 juta rupiah. Boleh Pak, boleh ada di tinggal. Yes, dan inilah dia peringkat ketiga terbaik di Yuasa Stand Up Olahraga League Season 3. Dan buat teman-teman yang menyaksikan ini, sampai jumpa di babak Grand Final Yuasa Stand Up Olahraga League Season 3. Saatnya komunitas naik kelas. Get the simplicity. Feel the durability. Feel the freedom. Feel the power.
Yuasa memang lebih baik.